괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Pandang kelip bintang nan jauh di sana, Geraknya hati cinta yang menggebu. Teman-teman, kalian pasti udah sering banget kan dengar cerita tentang kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalian tahu nggak, ada beberapa peristiwa di balik terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa tuh? Ceritain dong. Awal ceritanya dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara tentara sekutu dari Amerika Serikat dan tentara Jepang. Jadi Indonesia saling dijajah Jepang. Saat itu Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu wilayah Komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya yang berpusat di Makassar. Kemudian Komando Angkatan Darat yang meliputi Jawa, Madura, Sumatera, Malaya yang berpusat di Jakarta. Nah, ketika Jepang mulai berdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mendekati Indonesia dengan berbagai cara, seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih, dan rakyat boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasti Jepang melakukan itu biar mendapat dukungan dari Indonesia untuk melawan sekutu. Betul, apalagi saat Perang Pasifik, sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Pulau Morotai yang ada di Maluku. Jepang melihat kesempatan ini untuk lebih mendekati Indonesia. Oh, soalnya sama-sama merasa dijajah gitu ya. Siapa tahu Indonesia mau bergabung dengan Jepang untuk melawan sekutu. Makanya pada bulan Juli 1944, Jenderal Kuniaki Kaiso mengumumkan bahwa Indonesia diperbolehkan merdeka di kemudian hari. Kemudian, pada tanggal 1 Maret 1945, pemerintahan Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Membentuk Tokuritsu Junbi Chiosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan mempersiapkan lembaga Kenkoku, Gakuin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Kemudian yang terakhir, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Tujuan BPUPKI adalah menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pada saat dibentuk, BPUPKI memiliki 63 anggota. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan wakilnya ialah Raden Panji Suroso. Upacara pembukaannya diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Pejambon, Jakarta. Karena tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan, pasti BPUPKI banyak mengadakan rapat. Soalnya kemerdekaan memimpin semua orang Indonesia pada zaman itu. BPUPKI diadakan rapat pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Tujuannya untuk menentukan dasar negara Indonesia ketika sudah merdeka. 3, 2, 1. Rapat pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Profesor Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan,
Pri Kerakyatan Kesejahteraan Rakyat. Lalu di rapat selanjutnya pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo yang mengusulkan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Terakhir, rapat diadakan pada tanggal 1 Juni 1945 dan yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno ini yang dinamakan Pancasila. Ada 5, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di hari yang sama, PPUPKI membentuk panitia baru bernama Panitia 9. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Tuku Randes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Mr. Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Kiai Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Mr. Alexander Andi Asmaramis, Haji Agus Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Rapat tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang nanti menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, semua hal yang terjadi saat berhubungan satu sama lain ya. Terus apa yang terjadi sama BPUPKI? Nah, pemerintahan Jepang akhirnya membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, tapi langsung membentuk organisasi baru bernama Dokuritsu Zunbi Inkai. Dalam bahasa Indonesia disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Tugas PPKI apa saja? Kita bahas di video selanjutnya ya. Inilah detik-detik peristiwa kemerdekaan. Saat ini telah didesak oleh golongan muda, Soekarno kemudian meminta Muhammad Hatta untuk mengundang seluruh anggota PPKI untuk mengadakan rapat pada pagi hari tanggal 16 Agustus 1945. Mendengar hal itu, golongan muda mulai menyusun rencana. Pada pukul 24.00 15 Agustus 1945, golongan muda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71 Jakarta. Tokoh muda yang hadir antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Khairul Saleh, dan Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar kota. Pada malam hari itu juga, Singgih, Sukarni, Wikana bersama dengan seorang pengemudi, penembak, dan Dr. Muwardi berangkat menuju rumah Muhammad Hatta. Sesampainya golongan muda di rumah Muhammad Hatta menuruti kehendak golongan muda untuk turut serta. Mereka kemudian berangkat ke rumah Soekarno dan tiba sekitar pukul 4 pagi saat Soekarno dan keluarganya sedang makan sahur. Soekarno setuju untuk ikut pergi dengan syarat istrinya Ibu Fatmawati, anaknya Guntur yang saat itu berusia 8 bulan, dan Hatta harus ikut serta. Golongan muda mengiyakan permintaan Soekarno, lalu berangkat menuju luar kota ke arah timur. Teman-teman, selama perjalanan, golongan muda tetap merahasiakan tujuan rombongan ini pergi. Ternyata, golongan muda membawa mereka ke Rengas Dengklok. Di daerah ini dipilih golongan muda sebagai tempat penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta karena wilayahnya terpencil dan keamanannya terjamin. Pada pagi hari, tanggal 16 Agustus 1945, rombongan Soekarno tiba di Rengas Dengklok. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa yang simpati terhadap perjuangan bangsa Indonesia bernama
Jeong Kyong Song. Selama di Rengas Dengklok, perdebatan antara kedua golongan tersebut berlanjut. Sementara itu di Jakarta, rapat PPKI yang seharusnya dilakukan pagi hari gagal karena Soekarno dan Hatta tidak ada di Jakarta. Ahmad Soebarjo, seorang tokoh golongan tua, mencari keberadaan Soekarno dan Hatta. Ahmad Soebarjo berhasil bersepakat dengan golongan muda. Ahmad Soebarjo diantar ke Rengas Dengklok. Ahmad Soebarjo berjanji bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada keesokan harinya selambat-lambatnya pukul 12 siang. Ahmad Soebarjo memberi jaminan nyawa pada golongan muda. Dengan jaminan tersebut, malam itu akhirnya Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Teman-teman, rombongan Soekarno dan Hatta sampai di Jakarta tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.30. Setelah mengantarkan pulang Ibu Fatmawati dan Guntur, Soekarno dan Hatta tengah malam itu juga menemui Nishimura, Kepala Departemen Umum Pemerintahan Militer Jepang. Tujuannya untuk mengajaki sikap Jepang terdapat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pertemuan tersebut, tidak dicapai kesepakatan. Nishimura melarang Soekarno dan Hatta untuk mengadakan rapat PPKI dalam rangka pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Nah, pada saat itu Soekarno dan Hatta menyimpulkan bahwa tidak ada gunanya lagi membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Meda bersama dengan para tokoh nasionalis. Soekarno dan Hatta hari itu juga merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rekan-rekan, walaupun orang Jepang, Laksamana Tadashi Maeda memiliki kedekatan dengan tokoh-tokoh Indonesia. Beliau simpati terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Laksamana Maeda memberi jaminan keselamatan bagi bangsa Indonesia untuk merumuskan teks proklamasi di rumahnya. Setelah berbicara sebentar dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Soebarjo, Laksamana Maeda kemudian undur diri untuk beristirahat dan mempersilahkan mereka berunding di ruang makan rumahnya. Saat itu, perumusan teks proklamasi disaksikan oleh Piyoshi, orang kepercayaan Nishimura, Sukarni Sudiro, dan B.M. Diah hadir sebagai saksi. Soekarno pertama kali menuliskan kata proklamasi. Lalu ia bertanya kepada Muhammad Hatta dan Ahmad Soebarjo bagaimana bunyi rancangan pada draft pembukaan UUD. Ahmad Soebarjo kemudian menyampaikan kalimat "Kami bangsa Indonesia" dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Muhammad Hatta menambahkan kalimat "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Kemudian Soekarno menulis Jakarta 17/8/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia sebagai penutup. Pukul 4 naskah proklamasi selesai disusun. Soekarno meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan oleh semua saksi yang hadir hari itu. Golongan muda menolak dengan alasan sebagai yang hadir adalah kolaborator Jepang. Soekarni mengusulkan teks proklamasi cukup ditandatangani oleh dua tokoh, yakni Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Usul Soekarni diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, teks tersebut kemudian diserahkan kepada Sari Melik untuk diketik. Pada pukul 5 pagi, tanggal 17 Agustus 1945, para tokoh keluar dari rumah Laksamana Maeda. Muhammad Hatta berpesan kepada B.M. Diah
Perbanyak teks proklamasi, siarkan ke seluruh dunia. Awalnya atas usul Soekarni, pembacaan teks proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Monas atau dahulu disebut lapangan Ikada. Namun Soekarno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dan militer Jepang. Ia mengusulkan bagaimana jika proklamasi diadakan di rumahnya di Jalan Pemangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Usul Soekarno disetujui dan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dibacakan bersama Muhammad Hatta pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, saat itu sedang bulan puasa. Hari itu, rumah Soekarno dipadati oleh banyak orang. So dan Kolatif Hendradiningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Soekarno. Upacara diawali dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera Sang Merah Putih oleh Hendradiningrat dan S. Suhud dengan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Sementara tiang bendera menggunakan sebatang bambu. Bersamaan dengan naiknya bendera merah putih, hadirin secara spontan menyanyikan lagu Indonesia Raya tanpa ada yang memimpin. Terakhir, sambutan oleh Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi dari keamanan. Sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat, upacara selesai. Berakhirlah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia.